Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dema Saputra dengan NIM 20 12 10 320. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan membacakan materi tentang mengimplikasikan perkembangan fisik motorik dalam praktek pendidikan. Baik, langsung saja saya mulai. A. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Perkembangan perseptual adalah merupakan kemampuan anak mengenal terhadap lingkungan. Implementasi dalam proses pembelajaran di SD antara lain: yang pertama, pembelajaran dilakukan secara langsung. Yang kedua, melalui permainan-permainan yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa oleh indera yang lain, agar informasi dapat diserap oleh anak dan mudah dipahami. Anak menjadi senang sehingga tujuan pembelajaran menjadi tercapai. Perkembangan fisik menurut Sunarto 1995-79 adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama yaitu primer, dan ciri kelamin kedua yaitu sekunder. Menurut Desmita 200973, bagi anak-anak usia sekolah dan remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal adalah sangat penting. Sebab pertumbuhan atau perkembangan fisik anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Jika secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Akan tetapi, jika secara tidak langsung, pertumbuhan atau perkembangan fisik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Menurut Desmita 200974, secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu jika setelah lahir hingga usia 1 tahun, tahap anak-anak hingga masa pubertas yaitu 2-10 tahun, dan tahap pubertas 10-14 tahun. Berdasarkan tahapan di atas, maka anak usia sekolah dasar atau SD dimasukkan dalam tahap pra-pubertas dan pubertas awal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Musyafa, NIM 2012 10 313. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Aditya Dima Saputra, yakni B. Penyebab perubahan perkembangan fisik. Menurut Sunarto 1995, penyebab perubahan pada masa remaja adalah adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dalam otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat ada hubungannya dengan perubahan pada masa bertambahnya 2 kali lipat pada usia 1 tahun berat bayi, rata-rata 3 kali berat pada waktu lahir, ataupun sekitar 21 pon. Pada usia 2 tahun, rata-rata berat bayi Amerika adalah 25 pon. Peningkatan berat tubuh selama bayi terutama disebabkan karena peningkatan jaringan lemak. Menurut Elbrahim 2012, pada usia 4 bulan ukuran bayi antara
23 dan 24 inci. Pada usia 1 tahun antara 28 dan 30 inci. Dan pada usia 2 tahun antara 32 dan 34 inci. Proporsi fisik menurut Ibrahim 2012, pertumbuhan kepala berkurang dalam masa bayi, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat. Jadi bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas dan tampak lebih ramping dan tidak gempal pada masa akhir bayi. Baik, sekian dari materi saya. Akan dilanjutkan kepada saudari Saniatul Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Atiyah. Saya pemateri ketiga dan saya akan melanjutkan materi dari saudara Raffi. Baiklah, perkembangan masa awal anak-anak 2,5 sampai 5,5 tahun. Tinggi dan berat. Selama masa anak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 2,5 inci dan berat bertambah antara 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Pada usia halus adalah kemampuan melakukan gerakan dengan memanfaatkan otot-otot kecil yang menuntut kerjasama antara mata dan tangan. Beberapa contoh kemampuan motorik halus anak adalah memegang sendok untuk makan, memegang pensil untuk menulis, menyusun puzzle, menggambar, menyikat gigi, mencuci tangan, membuka dan menutup pintu, sampai memainkan instrumen musik. Kemampuan ini perlu diasah dengan cara yang tepat dan di usia yang tepat. Sebab keterampilan motorik halus adalah salah satu pencapaian tumbuh kembang yang penting pada anak. Keterampilan ini perannya amat besar dalam kehidupan sekolah si kecil, juga pada kehidupan sehari-harinya sampai ia dewasa nanti. Motorik halus membantu anak untuk memperoleh kemandirian. Beberapa contoh keterampilan motorik halus yang bisa ditunjukkan anak mulai di usia 1 tahun. Yang pertama, mampu mengambil benda dan melepaskan suatu benda, kemudian mengambilnya lagi. Misalnya mengambil bola untuk dilempar dan memungutnya lagi. Yang kedua, dapat membalik sampul buku hardcover atau satu halaman buku yang tebal. Yang ketiga, memindahkan atau mengeluarkan benda dari wadah. Yang keempat, mampu menunjuk sebuah benda dengan jarinya. Yang kelima, dapat menempatkan kepingan bentuk sederhana yaitu lingkaran atau persegi ke dalam papan puzzle. Yang keenam, memegang atau menjepit krayon dengan ujung telunjuk dan ibu jarinya untuk membuat coretan abstrak di atas kertas secara spontan. Yang ketujuh, dapat membangun menara dari 2 atau 3 balok di usia 1,5 sampai mau 2 tahun. Anak mulai bisa menyusun 4 sampai 6 balok. Yang kedelapan, menyendokkan benda dengan sekop kecil, misalkan menyerok pasir. Yang kesembilan, menyendokkan atau memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang ke-10, tepuk tangan dan melambaikan tangan. Yang ke-11, mendorong atau menarik sebuah benda. Yang ke-12, mampu menyobek kertas. Yang ke-13, menggenggam gelas plastik atau speak up menggunakan 2 tangannya. Untuk mengasah keterampilan motorik halus si kecil yang berumur 1 tahun, Mama bisa mencoba beberapa kegiatan berikut ini. Bantu si kecil mengisi dan mengosongkan wadah dengan benda dalam berbagai bentuk dan ukuran. Misalnya, Mama bisa sediakan box besar dan kumpulan bola, balok warna-warni dan boneka dari ukuran yang terkecil sampai paling besar. Anak di usia ini sudah mengerti kalimat instruksi 1 langkah. Jadi, Mama bisa mengajaknya dengan berkata, "Yuk kita masukkan mainan-mainan ini ke kotak biru itu." Mintalah si kecil untuk menunjuk berbagai bagian tubuh saat Mama mengucapkan nama bagian tubuh tersebut. Misalnya, yang mana hidung adik, atau kalau mulut Mama yang mana, berikan mainan kubus untuk ditumpuk, tiupkan gelembung sabun untuk dipecahkan oleh anak. Baiklah, cukup sekian materi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.